Halo Sobat Jakarta, selamat datang di podcast Suara Wiri. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema Jakarta menuju kota layak huni kelas dunia melalui transportasi yang terintegrasi. Seperti yang kita tahu, transportasi merupakan salah satu indikator utama kota layak huni kelas dunia. Sistem transportasi yang baik dapat mendukung produktivitas kota. Namun, untuk di Jakarta ini masih terdapat berbagai macam tantangan yang perlu diselesaikan. Di sini sudah hadir Ibu Nasya, Bapak Nur, Ibu Ros, dan juga Bapak Rahmat. Selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di podcast Suara Wiri. Mbak. Oke, pertama-tama saya ingin memulai dari sudut pandang pengguna transportasi umum. Menurut Bu Nasya, apa tantangan yang masih dihadapi oleh Jakarta dalam mewujudkan sistem transportasi kelas dunia? Baik, terima kasih Mbak. Menurut saya, sebagai pengguna transportasi umum sehari-hari, saya melihat bahwa transportasi publik di Jakarta sudah berkembang cukup pesat. Namun, ada beberapa kendala yang masih sering dirasakan oleh pengguna Transum. Salah satunya yaitu proses perpindahan antar moda yang belum selalu nyaman dan praktis saat pindah moda transportasi. Penumpang terkadang masih harus berjalan cukup jauh, dan juga selain itu pada jam sibuk, kondisi transportasi umum seringkali sangat padat sehingga mengurangi kenyamanan pengguna. Kondisi-kondisi itu yang membuat sebagian masyarakat merasa penggunaan kendaraan pribadi masih lebih praktis dan efisien untuk aktivitas sehari-hari. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nasya. Kalau itu merupakan tanggapan dari pengguna transportasi umum. Kemudian kalau dari sisi Bapak Nur nih, sebagai pengguna kendaraan pribadi, gimana nih Pak pandangannya? Baik, terima kasih Mbak. Kalau sebagai pengguna kendaraan pribadi, saya sih sangat merasakan dampak kemacetan ini Mbak, terutama pada jam sibuk. Salah satu penyebab karena tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Menurut saya dan mungkin banyak masyarakat lain, menggunakan kendaraan pribadi itu jauh lebih praktis dibandingkan Transum. Alasannya sama kayak keluhan yang dialami oleh Mbak Nasya. Oke, baik. Saya juga setuju nih kalau emang lihat dari sisi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau dari perspektif tata kota gimana nih Bu Ros tanggapannya? Baik, Bu, pusat aktivitas ekonomi, perkantoran, pendidikan, dan pemukiman masih terkonsentrasi di lokasi tertentu. Nah, lokasi-lokasi kayak gini nih, contoh yang menjadi pusat aktivitas, sehingga menimbulkan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan. Selain itu, menurut saya, konsep pembangunan berbasis transportasi atau transit-oriented development belum sepenuhnya optimal di seluruh wilayah di Jakarta. Nah, akibat dari sini, mobilitas masyarakat masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Oh, jadi dapat disimpulkan bahwa akar masalahnya meliputi belum optimalnya integrasi transportasi, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, rendahnya disiplin berlalu lintas, serta tata kota yang belum sepenuhnya mendukung mobilitas berkelanjutan. Baik, sekarang kita masuk nih ke bagian solusi. Kalau dari perspektif pelaksana kebijakan atau sebagai ASN, gimana nih tanggapannya dari Bapak Rahmat terkait Smart ASN bisa gak sih berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Baik, Mbak. Smart ASN memiliki peran penting dalam mendukung transformasi transportasi menuju standar kota layak huni kelas dunia. Pertama, dari aspek digital, ASN memanfaatkan teknologi dan data untuk mendukung pengelolaan transportasi yang lebih efektif. Misalnya melalui integrasi data lalu lintas, sistem informasi perjalanan real-time, serta pengembangan layanan transportasi berbasis digital yang memudahkan masyarakat. Kedua, dari aspek networking, ASN harus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti operator transportasi, akademisi, komunitas pengguna transportasi, dan sektor swasta untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta harapan nih dari masing-masing narasumber untuk transportasi di Jakarta, agar Jakarta bisa menjadi kota layak huni kelas dunia. Yang pertama dari Bu Nasya nih, selaku pengguna transportasi umum, gimana harapannya, Bu? Kalau dari saya berharap semoga transportasi umum ke depannya semakin terintegrasi sehingga masyarakat lebih mudah untuk berpindah moda dan semakin tertarik untuk meninggalkan kendaraan pribadi gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nasya. Selanjutnya untuk Bapak Nur, gimana nih harapannya Pak sebagai pengguna kendaraan pribadi? Sama seperti Mbak Nasya, saya harapannya pemerintah meningkatkan fasilitas transportasi umum sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Transum dan tertib berlalu lintas. Oke, baik. Selanjutnya dari sisi Bu Ros nih sebagai pengamat tata kota, gimana harapannya untuk transportasi Jakarta? Oke, baik. Kalau menurut saya berharap pembangunan Jakarta semakin mengedepankan konsep kota berkelanjutan ya, yang mengintegrasikan tata ruang dan transportasi secara harmonis. Oke, baik. Sekarang dari sisi Pak Rahmat nih, gimana Pak harapannya untuk Jakarta, Pak? Baik, Mbak. Saya sebagai pelaksana kebijakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan transportasi agar Jakarta menjadi kota yang nyaman, inklusif, dan berdaya saing global. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat menarik ini. Dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa transportasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota layak huni kelas dunia. Tantangan yang ada tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga dari perilaku masyarakat, tata ruang kota, dan juga tata kelola pemerintahannya. Melalui penerapan kompetensi Smart ASN serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Jakarta memiliki peluang yang sangat besar untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan juga berkelanjutan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.